Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara antisipasi keuangan kalau ada resesi. Beberapa bulan terakhir, tajuk berita banyak yang menandakan bahwa akan terjadi perlambatan ekonomi, termasuk juga bagi Indonesia. Meski demikian, bagi rumah tangga, hal yang terpenting adalah mempersiapkan keuangan agar tetap kuat dan sehat menghadapi kondisi resesi ekonomi. Setiap rumah tangga juga belajar memahami apa yang terjadi. Sebagian besar masyarakat yang ditemui menyatakan kekhawatiran apakah Indonesia akan mengalami kondisi krisis keuangan seperti tahun 1998. Tapi fakta menyatakan ada banyak perbedaan dan peluang yang bisa membantu keuangan rumah tangga. Ada beberapa antisipasi keuangan yang bisa dilakukan setiap rumah tangga dalam menghadapi perubahan dan gejolak perekonomian di Indonesia. Pertama, menghitung ulang anggaran rumah tangga. Kondisi perekonomian pasti memiliki dampak terhadap keuangan rumah tangga dalam skala mikro. Sederhananya, potensi kenaikan biaya-biaya dalam rumah tangga dan juga potensi berkurangnya penghasilan akibat kondisi perusahaan yang juga kena imbas. Itu sebabnya, mulai bagi alokasi pengeluaranmu dengan sistem maksimal 30% untuk pembayaran cicilan, 10% wajib untuk dana cadangan darurat, 50% biaya hidup dan gaya hidup, dan 10% tetap untuk investasi masa depan. Kedua, perbesar saldo dana cadangan darurat. Saat ini, fokus tujuan keuangan sebaiknya adalah menambah porsi dana cadangan dalam bentuk yang liquid. Untuk keluarga yang berpenghasilan sebagai karyawan, disarankan untuk mentargetkan minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Sedangkan untuk wira swasta atau pekerja lepas, targetkan hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Dana cadangan ini sebaiknya ditempatkan di tabungan yang terpisah dengan rekening untuk transaksi harian. Ketiga, atur ulang portofolio aset investasi. Dengan kondisi IHSG yang sedang turun, hampir pasti saldo aset investasi yang berbasis saham akan mengalami penurunan yang signifikan. Apakah waktunya cut loss? Mari kembali ke konsep tujuan keuangan. Untuk apa dana investasi ini sebenarnya akan digunakan? Jika investasi ditujukan untuk 10 tahun ke depan, maka dana investasi yang sudah turun hingga 10% sebaiknya tidak dicairkan. Adapun untuk dana yang turunnya belum sampai 10%, dapat dipindahkan sementara di instrumen yang berbasis pasar uang seperti reksadana, pasar uang, ataupun deposito. Diversifikasi aset investasi sangat penting dilakukan setiap saat. Penyebaran aset investasi sebaiknya berdasarkan kemudahan untuk dijual kembali, kemungkinan fluktuasi nilai investasi dalam jangka pendek, serta aset yang tidak dipengaruhi oleh sistem lembaga keuangan. Jadi setiap rumah tangga disarankan untuk memiliki tabungan atau deposito, reksadana pasar uang, logam mulia, dan jika memungkinkan, properti. Komposisinya bergantung pada profil risiko masing-masing sebagai investor. Keempat, berinvestasi dengan konsep berkala. Teknik ini mengajak kamu membeli atau berinvestasi di sebuah produk keuangan yang sama secara rutin setiap bulan dengan jumlah rupiah yang sama. Sisi positif dari penurunan suatu aset portofolio adalah kamu berkesempatan untuk membeli instrumen dengan harga lebih rendah. Tetapi jangan gegabah untuk menginvestasikan semua dana yang dimiliki ke dalam instrumen yang ada. Yang terakhir, hindari spekulasi jangka pendek. Investasi sangat berbeda dengan spekulasi. Saat ini cukup banyak orang yang melakukan aksi membeli dolar Amerika dengan harapan kurs rupiah terus melemah sehingga dapat mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Dalam situasi tidak menentu, disarankan untuk menghindari praktik spekulasi terutama bagi investor pemula. Itu tadi cara antisipasi keuangan kalau ada resesi. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.